Apa itu? Konsep dasar keterbukaan informasi keuangan dilatar belakangi oleh berbagai krisis dan skandal keuangan, seperti kasus Enron pada 2001 serta krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, yang menunjukkan bahwa kurangnya transparansi laporan keuangan dapat menimbulkan kerugian masif. Oleh karena itu, keterbukaan menjadi unsur utama tata kelola yang baik untuk mewujudkan akuntabilitas dan mencegah praktik korupsi. Dalam konteks demokrasi publik, memiliki hak atas informasi penggunaan dana negara maupun perusahaan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yaitu tentang keterbukaan informasi publik. Bagi pelaku pasar, transparansi informasi keuangan juga meningkatkan kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi. Seiring perkembangan teknologi, informasi keuangan kini wajib disajikan secara lengkap, tepat waktu, mudah diakses, serta dapat diverifikasi melalui audit independen. Tahu nggak sih, kalau Bank nggak laporin data keuangan ke pajak, akibatnya bisa fatal banget. Bukan cuma kena tegur, tapi bisa ditutup. Aku spill sanksinya ya. Di aturan keterbukaan informasi keuangan, semua lembaga keuangan itu wajib lapor. Itu bukan pilihan. Kalau dilanggar, negara udah nyiapin sanksi biar semua nurut dan sistem pajak kita jalan. Nah, kalau dilanggar ini pas sanksinya. Yang pertama, ada sanksi administratif. Ini level pertama, bentuknya teguran tertulis. Denda administratif yang nilainya bisa miliaran sampai pembekuan kegiatan usaha tertentu. Misal bank telat lapor 1 bulan, langsung kena denda per hari. Yang kedua, ada sanksi pidana. Naik level kalau ada unsur kesengajaan. Contohnya, direksi bank nyuruh stafnya hapus data nasabah prioritas biar gak kelapor pajak. Pelakunya bisa dipenjara paling lama 1 tahun dan denda pidana. Ini serius karena masuk ranah hukum pidana. Yang ketiga, ya ada pencabutan izin. Ini sanksi paling berat. Kalau pelanggaran udah keterlaluan dan berulang, OJK berhak cabut izin usaha. Begitu izin dicabut, bank atau asuransi itu harus ditutup. Karyawan PHK, nasabah panik. Makanya nggak ada yang mau sampai di tahap ini. Yang keempat, ada pengawasan khusus. Lembaga yang bandel bakal dimasukin ke status pengawasan khusus. Artinya, setiap transaksi, laporan sampai rapat direksi diawasi langsung OJK dan pajak. Ruang geraknya dikunci total sampai mereka benerin sistemnya. Subjek dan objek pelaporan informasi keuangan. Dalam kebijakan keterbukaan informasi keuangan, subjek pelaporan merupakan pihak yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan dan mempublikasikan informasi subjek tersebut, meliputi pemerintah yang terdiri atas kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah, serta korporasi yang mencakup perusahaan terbuka, BUMN, BUMD, dan perbankan. Selain itu, organisasi publik lain seperti BPJS dan Badan Layanan Umum yang mengelola dana negara serta pejabat pengelola keuangan seperti Menteri Keuangan dan direksi perusahaan juga termasuk dan subjek pelaporan. Sementara itu, objek pelaporan merupakan jenis dokumen atau data keuangan yang wajib diungkapkan kepada publik. Objek tersebut terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara itu, objek pelaporan merupakan jenis dokumen atau data keuangan yang wajib diungkapkan kepada publik. Objek tersebut terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Laporan anggaran seperti APBN, APBD, dan laporan realisis anggaran serta laporan hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau auditor independen. Informasi material lainnya seperti aksi korporasi, risiko keuangan, transaksi afiliasi, dan laporan kinerja atas penggunaan anggaran juga termasuk objek yang wajib dipublikasikan. Aset dan rekening yang dikecualikan
dikecualikan. Saya akan membahasnya. Aset dan rekening yang dikecualikan adalah harta atau rekening tertentu yang mendapatkan perlakuan khusus berdasarkan peraturan yang berlaku. Jadi artinya aset atau rekening tersebut tidak dikenakan ketentuan yang sama seperti aset dan rekening pada umumnya, karena dia memiliki fungsi khusus untuk kepentingan masyarakat, sosial, pendidikan, atau pelayanan publik. Aset sendiri merupakan segala bentuk kekayaan yang memiliki seseorang, perusahaan, atau lembaga baik berupa uang, tanah, bangunan, kendaraan, maupun kekayaan lainnya. Namun, tidak semua aset diperlakukan dengan sama. Berarti aset dapat memperoleh pengecualian karena digunakan untuk tujuan yang memberikan manfaat bagi masyarakat. Contohnya adalah aset milik pemerintah yang digunakan untuk pelayanan publik, seperti gedung sekolah, rumah sakit, dan fasilitas umum lainnya. Selain itu, terdapat juga aset yang dimiliki lembaga sosial atau keagamaan yang digunakan untuk kegiatan sosial dan tidak bertujuan untuk mencari keuntungan. Selain aset, terdapat pula rekening yang dikecualikan. Rekening adalah tempat penyimpanan dana pada lembaga keuangan berupa rekening memperoleh pengecualian karena digunakan untuk kepentingan tertentu, misalnya rekening pemerintah, rekening yayasan sosial, atau rekening lembaga keagamaan yang digunakan untuk menjalankan kegiatan pelayanan kepada masyarakat. Pemberian pengecualian ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, mendorong kegiatan sosial, dan pemberian pengecualian ini bertujuan untuk mendukung kelancaran pelayanan publik, mendorong kegiatan sosial dan kemanusiaan, serta membantu lembaga yang berfokus pada pendidikan, keagamaan, dan kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengecualian tersebut, dana dan aset yang dimiliki dapat digunakan secara lebih optimal untuk tujuan yang telah ditetapkan. Meskipun demikian, aset dan rekening yang dikecualikan tetap harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh pemerintah. Pengelolaan juga harus dilakukan secara transparansi, dapat dipertanggungjawabkan agar tidak terjadi kesalahgunaan. Jadi kesimpulannya, keterbukaan informasi keuangan merupakan bagian penting dalam menciptakan sistem keuangan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik penghindaran pajak maupun korupsi. Melalui pendaftaran lembaga keuangan sebagai pelapor, pemerintah dapat memperoleh data keuangan yang diperlukan untuk mendukung pengawasan perpajakan dan menjaga stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, setiap lembaga keuangan wajib mematuhi prosedur pelaporan yang telah ditetapkan. Kepatuhan tersebut tidak hanya menghindarkan lembaga dari sanksi, tetapi juga meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan yang sehat dan transparan. Sekian pemaparan dari kelompok 12. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're